Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Afifah dengan NIM 240221100116. Saya dari kelas C angkatan 2024, program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu Analisis Cost Volume Profit atau CVP untuk perencanaan laba dan titik impas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah SE MMMAKSIE selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Materi ini saya susun sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Semoga pemaparan materi yang disampaikan bermanfaat. Langsung saja kita pembahasan materinya. Baik, sebelum masuk ke teori pembahasan, coba kalian bayangkan situasi ini. Kalian sedang membuka usaha gorengan di depan kampus. Nah, setiap hari tentunya kalian akan belanja bahan, bayar sewa gerobak, dan membayar gaji karyawan kalian. Nah, pertanyaannya, berapa sih gorengan yang harus terjual supaya kalian tidak rugi hari ini? Jika kalian tidak tahu jawabannya, maka kalian sedang melakukan bisnis dengan mata tertutup. Nah, inilah yang menjadi masalah besar untuk pelaku usaha dari warung kecil hingga perusahaan besar. Dengan persaingan bisnis yang ketat, mendorong berbagai pelaku usaha untuk membuat keputusan yang tepat dan jelas, menetapkan harga jual yang bersaing, merencanakan laba yang realistis, dan mengendalikan biaya agar tidak membengkak nantinya. Tanpa adanya alat analisis yang memadai, manajemen akan kesulitan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti sebelumnya. Maka dari itu, analisis cost volume profit ini hadir sebagai solusinya, karena CVP sendiri ini akan membantu kita untuk memahami tiga hal utama, yaitu biaya, volume penjualan, dan laba secara bersamaan dalam satu kerangka yang sederhana namun sangat powerful. Dalam pembahasan ini kita akan mempelajari konsep-konsep dasar seperti biaya tetap, biaya variabel, margin kontribusi, dan titik impas, beserta langkah-langkah praktis penerapannya melalui sebuah studi kasus nyata. Langsung saja kita masuk ke pembahasan teorinya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan teorinya. Di sini ada definisi analisis cost volume profit atau CVP. Analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk menilai bagaimana laba perusahaan dipengaruhi oleh perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya. Metode ini membantu manajemen dalam merencanakan keuntungan jangka pendek dengan memahami keterkaitan antara tiga elemen dalam praktisnya. Yang pertama, yaitu ada metode pemasaran yang menghitung berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau target laba berdasarkan struktur laporan laba rugi. Yang kedua, ada metode margin kontribusi, di mana ia menghitung selisih antara total pendapatan dan total biaya variabel untuk mengetahui jumlah yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Yang ketiga, ada metode grafik yang menampilkan secara visual hubungan antara total biaya dan total pendapatan dan volume penjualan dalam bentuk grafis dua sumber. Titik persilangan garis tersebut merupakan titik impas. Next, slide selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke konsep pertama yang paling fundamental dalam CVP, yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Rumusnya yaitu harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Supaya mudah dibayangkan, kita pakai contoh sehari-hari. Bayangkan kita berjualan es teh. Satu gelas es teh dijual seharga 5.000. Untuk membuat satu gelas, kita butuh teh, gula, es, dan gelas plastik. Totalnya 2.000. Maka margin kontribusi per gelas adalah 5.000 dikurangi dengan 2.000, yaitu 3.000. Artinya setiap satu gelas teh yang terjual, kita mengantongi 3.000 yang akan digunakan untuk menutupi biaya sewa lapak, biaya listrik, dan biaya lain yang sifatnya tetap. Jika kita berhasil menjual 100 gelas, maka total margin kontribusi yang kita dapatkan yaitu 300.000. Jika biaya sewa lapak per harinya kita 200.000, maka
Setelah kita terjual 100 gelas, kita akan menutupi sewa dan masih punya sisa laba yaitu 100. Itulah esensi dari margin kontribusi. Selain per unit, kita juga mengenal rasio margin kontribusi, yaitu margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Dari contoh es teh tadi, 3.000 dibagi 5.000 sama dengan 60%. Artinya dari setiap 1.000 yang masuk sebagai penjualan, kita memperoleh 600 adalah kontribusi bersih untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Makin tinggi rasio ini, semakin sehat kondisi usaha kita. Baik, untuk konsep berikutnya yaitu ada konsep break-even point atau BEP, dalam bahasa Indonesia kita sebut titik impas. BEP sendiri adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun mengalami kerugian. BEP dapat dihitung dalam dua bentuk, yaitu dalam unit dan dalam rupiah. Yang pertama, break-even point unit dengan rumus total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Yang kedua, break-even point rupiah dengan rumus total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. BEP dalam unit menunjukkan jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. BEP dalam rupiah menunjukkan nilai penjualan minimum yang harus tercapai dan sesuai target. Dengan mengetahui titik impas tersebut, manajemen dapat menetapkan target yang lebih terukur dan realistis. Next, slide selanjutnya. Baik, konsep yang ketiga yaitu ada konsep margin of safety, adalah selisih antara penjualan aktual dengan penjualan pada titik impas. Angka ini menunjukkan seberapa jauh penjualan boleh turun sebelum perusahaan ini mulai merugi. Dengan menggunakan dua rumus, yaitu margin of safety rupiah, yang rumusnya penjualan aktual dikurangi dengan penjualan break-even point. Yang kedua ada margin of safety persentase dengan rumus margin of safety rupiah dibagi dengan penjualan aktual dikali dengan 100%. Semakin tinggi nilai margin of safety, semakin aman kondisi perusahaan tersebut, karena memiliki ruang yang lebih luas untuk menghadapi penurunan penjualan. Sebaliknya, margin of safety yang rendah berarti perusahaan lebih rentan untuk merugi apabila terjadi penjualan menurun sedikit. Next, slide selanjutnya. Baik, untuk konsep yang terakhir yaitu ada konsep operating leverage, yaitu dia menggambarkan seberapa besar perubahan volume penjualan akan memengaruhi laba operasi perusahaan. Tingkat operating leverage ini diukur menggunakan Degree of Operating Leverage atau DOL dengan rumus margin kontribusi dibagi dengan laba operasi perusahaan. Jika DOL perusahaan ini adalah 2, artinya setiap kenaikan penjualan sebesar 10% akan menghasilkan kenaikan laba sebesar 20%. DOL yang tinggi umumnya dimiliki oleh perusahaan dengan proporsi biaya tetap yang besar. Kondisi ini menguntungkan jika terjadi penjualan meningkat, namun berisiko besar saat penjualan tersebut menurun, karena laba akan menurun dengan persentase yang lebih besar nantinya. Next, slide selanjutnya. Baik, setelah kita memahami semua konsepnya, sekarang mari kita lihat bagaimana cara melakukan analisis CVP secara runtut dan sistematis. Ada 5 langkah yang perlu kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu menentukan volume penjualan. Ini adalah titik awal kita perlu tahu berapa banyak produk yang terjual dalam satu periode atau 1 tahun. Yang kedua yaitu kita merinci dan mengklasifikasikan biaya menjadi 2 kelompok, yaitu biaya variabel yang berubah seiring dengan jumlah produk yang dijual seperti harga beli barang dan ongkos transportasi. Dan yang kedua ada biaya tetap yang jumlahnya tidak berubah meskipun penjualan itu naik ataupun turun, seperti sewa tempat dan gaji karyawan. Dan langkah yang ketiga yaitu kita perlu menghitung margin kontribusi dan break-even point. Setelah data biaya itu tersedia, kita hitung margin kontribusinya lalu tentukan titik impasnya. Lalu untuk langkah yang keempat yaitu kita perlu menghitung margin of safety-nya dengan cara kita bandingkan penjualan aktual dengan break-even point untuk tahu seberapa jauh kita dari zona bahaya.
Dan yang kelima yaitu kita menghitung degree of operating leverage atau DOL. Ini untuk mengetahui seberapa sensitif laba operasi perusahaan kita terhadap perubahan penjualan ke depannya. Dari kelima langkah-langkah ini membentuk satu alur analisis yang lengkap dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan manajerial perusahaan. Next, slide selanjutnya. Baik, sekarang saatnya kita terapkan semua konsep tadi ke dalam sebuah studi kasus nyata. Kita akan menganalisis usaha dari Pak Ahmad, seorang pedagang ayam potong. Di sini ada data yang diketahui yaitu penjualan rata-rata 45 ekor per hari, harga jual ayamnya yaitu 65.000 per ekor, lalu ada biaya variabel per ekor yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad yaitu sebesar 53.000, meliputi harga beli ayamnya yaitu 50.000 ditambah kemasannya 1.000 dan biaya transportasinya yaitu 2.000. Lalu ada biaya tetap per bulan yang harus Pak Ahmad bayar yaitu 6 juta, meliputi sewa kiosnya yaitu 2 juta, gaji karyawannya 3 juta, lalu ada biaya listriknya 500.000 dan ada penyusutan peralatannya yaitu sebesar 500.000. Lalu ada volume penjualan tahunan yaitu diperoleh dari 45 ekor dikalikan dengan 1 tahun atau 365 hari, kita memperoleh yaitu 16.425 ekor ayam. Maka pendapatan yang diperoleh yaitu dalam 1 tahun mencapai 1.067.625.000. Lalu ada total biaya, di sini ada 2 biaya yaitu biaya variabel tahunan yaitu kita memperoleh sebesar 807.525.000. Lalu ada biaya tetap per tahun yaitu kita memperoleh dari 6 juta dikalikan dengan 1 tahun atau 12 bulan mendapatkan 72 juta. Lalu di sini ada tabel penjualannya, tadi kita memperoleh 16.425 ekor, maka total per tahunnya 167.625. Lalu ada biaya variabel, tadi kita menjadi pengurang dari penjualan sebesar 87.525, lalu mendapatkan margin kontribusi dari total penjualan dikurangi dengan biaya variabel sebesar 260.100.000. Lalu di sini ada pembayaran biaya tetap sebesar 72 juta menjadi pengurang bagi margin kontribusi. Maka menghasilkan laba operasi sebesar 188.100.000. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu kita menghitung cost volume profit dari Pak Ahmad. Ini ada 6 perhitungan komponen, yaitu yang pertama margin kontribusi per unitnya, yaitu kita memperoleh dari 65.000 dikurangi dengan 53.000, hasilnya yaitu 12.000. Lalu ada komponen rasio MK-nya, yaitu memperoleh dari 12.000 dibagi dengan 65.000, maka memperoleh 18%. Lalu perhitungan break-even point-nya yaitu 72 juta dibagi dengan 12.000. Memperoleh hasil 6.000 ekor. Selanjutnya ada break-even point rupiah, perhitungannya yaitu 72 juta dibagi dengan 18.000 menghasilkan 400 juta. Lalu ada perhitungan margin of safety-nya yaitu perhitungannya dari 1.067.625.000 dikurangi dengan 400 juta. Maka menghasilkan 660.625.000. Lalu ada perhitungan degree of operating leverage-nya atau DOL. Perhitungannya dari 260.100.000 dibagi dengan laba operasinya yaitu 188.100.000, maka hasilnya yaitu 1,38 kali. Artinya, jika penjualan itu naik 10%, laba akan naik 13,8%. Dan sebaliknya,
Jika penjualan itu turun 10%, maka laba turun sebesar 13,8%. DOL sebesar 1,38 tergolong rendah, yang berarti usaha Pak Ahmad ini relatif stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi penjualan usaha. Ini adalah kondisi yang sehat bagi usaha kecil menengah. Pak Ahmad harus menjual minimal 6.000 ekor per tahunnya atau menghasilkan pendapatan minimal 400 juta agar usahanya tidak merugi. Dengan penjualan aktual sebesar 1.067.620.000, penjualannya masih boleh turun hingga 660.625.000 sebelum mencapai titik impas. Lalu DOL sebesar 1,38, berarti apabila penjualan naik 10%, maka laba akan meningkat sebesar 13,8%. Next, slide selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi ini, yaitu analisis PPP mengajarkan bahwa laba bukan hanya sekedar laku keras, tetapi tentang kontribusi setiap bulannya, titik impas sebagai batas aman, ruang aman dari keruntuhan, yaitu margin of safety, serta risiko besar di balik biaya tetap atau operating leverage. Intinya, kita sebagai pelaku usaha jangan hanya jualan atau mendirikan usaha bisnis saja, tapi kita perlu mempelajari dan memahami struktur biaya yang ada. Harapannya dengan ciri ini, keputusan bisnis jadi terukur, terarah, realistis, dan bukan sekedar feeling saja. Dan harapannya ini menjadi alat wajib bagi siapapun pelaku usaha UMKM, warung kecil, hingga korporasi perusahaan besar nantinya. Demikianlah presentasi pemaparan materi dari saya mengenai analisis cost volume profit untuk perencanaan laba dan titik impas. Saya harap dari beberapa contoh-contoh tadi dari ST dan usaha ayam Pak Ahmad, konsep CVP ini yang terkesan rumit dapat mudah dipahami dan diterapkan di kehidupan nyata. Pada akhirnya, ilmu akuntansi manajemen ini bukan sekedar angka dan rumus saja, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan angka tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SE, MM, MAKCE, selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi manajemen. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang luar biasa selama perkuliahan ini. Baik, saya Siti Afifah dengan NIM 2402211000116 dari kelas C Angkatan 2024 memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata pada pemaparan materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.